Pemerintah semestinya tidak secara sepihak melarang Front Pembela Islam. Larangan sebuah organisasi mestinya dilakukan melalui pengadilan. Saya Anton Septian, inilah Opini Tempo. Di sebuah negara demokratis, pelarangan organisasi harus melalui pengadilan. Pelarangan sebuah organisasi bagaimanapun tetap harus menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam konstitusi sendiri, kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat di muka umum telah dijamin. Dengan demikian, pemerintah tidak bisa semena-mena melarang begitu saja suatu organisasi untuk beraktivitas. Keputusan ini dalam jangka panjang bisa merugikan semua warga negara. Siapapun yang memiliki sikap berseberangan dengan pemerintah bisa ditutup atau dibekukan begitu saja hanya dengan keputusan para menteri. Ini jelas menabrak konstitusi kita. Padahal, jika memang FPI bermasalah, langkah hukumlah yang harus ditempuh. Ini juga merupakan akumulasi dari pembiaran pemerintah terhadap organisasi ini setelah sekian lama. Bahkan, alih-alih mendapatkan legitimasi dari publik malah akan menyangka bahwa pembubaran FPI ini ada kaitannya dengan ketersinggungan pejabat. Misalnya, beberapa waktu lalu di Madura, anggota FPI menggeruduk rumah ibunda dari Menko Polhukam Mahfud MD. Demikian juga Rizik Syihab dan anggota FPI yang lain kerap menebar fitnah mengenai ibunda Jokowi. Ini yang justru akan menimbulkan persepsi yang tidak baik di mata publik. Bahkan di mata anggota FPI sendiri, mereka yang merasa terzalimi justru akan makin menebalkan keyakinannya bahwa pemerintah ini telah berbuat zalim terhadap mereka. Akibatnya, dalam jangka yang lebih panjang, ide-ide FPI tidak akan surut atau tidak akan menghilang, tapi justru akan tumbuh subur di masyarakat. Pemerintah sendiri yang kemudian akan mengalami kerepotan menghadapi hal tersebut. Jika ditarik ke belakang, akar persoalannya cukup panjang. FPI yang dikenal sebagai organisasi yang intoleran kerap dibiarkan melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Bahkan digunakan oleh jumlah elit politik untuk menekan kelompok-kelompok yang mereka tidak sukai. Inilah penyebabnya. Pembiaran itu makin lama makin membuat organisasi ini makin eksis. Kita lihat di survei misalnya, lebih dari 60% masyarakat sudah mengenal FPI dan lebih dari 30% diantaranya juga menyukai FPI. Jika kemudian pelarangan ini hanya dilakukan oleh pemerintah secara sepihak, hal tersebut bukan tidak mungkin akan menambah popularitas FPI dan menambah kesukaan publik terhadap organisasi ini. Sudah saatnya pemerintah mengambil kebijakan yang komprehensif dalam menangkal ormas seperti ini. Tidak hanya sekedar melarang, tapi juga mencari solusi yang lebih menyeluruh, termasuk dalam hal ekonomi. Kita tahu bahwa sebagian anggota ormas ini adalah kelompok-kelompok yang terpinggirkan, yang secara ekonomi mereka tidak memiliki kekuatan dan hanya dengan berkumpullah mereka kemudian merasa memiliki identitas yang sama. Ada sejumlah pertanyaan tersisa setelah pemerintah membubarkan FPI. Pertama, apakah dengan pembubaran secara sepihak ini FPI akan terus eksis dengan nama yang berbeda? Misalnya dari Front Pembela Islam menjadi Front Persatuan Islam atau Front Perjuangan Islam. Ini sangat mudah diganti karena memang yang dilarang hanya nama Front Pembela Islam. Yang kedua, apa tindak lanjut dari pembubaran ini? Apa tanggung jawab pemerintah terhadap para anggota atau para bekas anggota FPI? Pembubaran ini mungkin akan terasa enak dan segar dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang justru akan menimbulkan masalah baru. Apakah kemudian setelah dibubarkan, gagasan dan ide-ide FPI akan terus tumbuh atau mengecil dan hilang seperti dugaan pemerintah? Apakah setelah pembubaran ini, gagasan dan ide-ide FPI mengenai formalisasi syariah Islam atau juga mungkin tindakan-tindakan intolerannya itu akan bisa hilang begitu saja? Kita tahu
Sebuah ide tidak bisa dimatikan, sebuah gagasan juga tidak bisa dikekang. Sebuah ide akan terus hidup dan berkembang di pikiran anggota organisasi tersebut.